Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya akan melakukan review mengenai perkuliahan pertama kita untuk mata kuliah material teknik 1, di mana kita sudah membahas mengenai atomnya. Kita langsung saja lihat reviewnya. Saya share screen. Sebentar, menunggu. Di bagian sini, saya sudah lakukan share screen. Oke, teman-teman, kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan ya tentang struktur kristalin solid, struktur dan kristalin padat ya, di mana kita akan membahas mengenai struktur kristalnya, titik, arah, dan juga bidang, di mana juga ada linear dan planar density, atau vertical density, baru kemudian ada X-ray diffraction. Dan ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, how to atom assemble into solid structure, how does the density of a material depend on its structure. Kita lanjut saja ya. Nah, teman-teman semua, di sini itu dibahas memang terkait mengenai energi dan packingnya. Mana energi dan packing ini dibagi menjadi dua, ada non-dense atau nama lainnya random packing, di mana random packing ini memiliki typical neighbor-nya band length-nya itu lebih besar, dan typical neighbor-nya itu lebih lebih jauh dia. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk density regular packing atau packing yang terstruktur, yang atas ini adalah tidak terstruktur, itu memiliki energi yang lebih rendah ya. Ini agak lebih tinggi, ini lebih rendah. Typical neighbor bond-nya akan lebih rendah dan typical neighbor bond energinya rendah dan panjangnya juga lebih pendek. Nah, jadi dense regular package structure tend to have lower energy. Yang energi yang memiliki terendah adalah energi yang memiliki regular packing yang rapi dan terstruktur. Sedangkan tidak terstruktur regular energinya lebih rendah. Ini energi terhadap jari-jari. Ini adalah material dan packing, di mana kristalin material ini seperti teratur, dia memiliki atom packing periodik dan juga arahnya itu biasanya 3 dimensi, 1-1, terus kemudian 1-0-1, arah bidangnya, titik bidang. Tipikalnya adalah material tersebut adalah logam ya, metal, ada beberapa keramik, banyak keramik ya, juga beberapa polimer atau plastik. Nah, ini adalah contoh kristalin SiO2 di mana dia berbentuk heksagonal, terstruktur, dan yang ini adalah non kristalin material, di mana material tidak kristalin. Itu nama lainnya adalah amorphous ya, teman-teman. Istilah-istilah ini harus paham. Jadi kalau misalnya amorphous adalah itu dia pasti non kristalin, sedangkan non amorphous pasti kristalin. Dan packingnya itu kalau misalnya amorphous dia tidak teratur, sedangkan tidak teratur seperti ini. Tapi kalau misalnya kristalin dia teratur. Nah, contohnya terjadi pada kondisi apa? Struktur yang kompleks, misalnya suatu material itu terdiri dari beberapa unsur yang sangat banyak, sehingga bisa dikategorikan dia memiliki struktur yang bermacam-macam atau rumit ya, strukturnya rumit. Dan juga mungkin karena suatu logam yang mengalami pendinginan cepat seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah material kristal di mana tend to be densely packaged, have several reasons for dense packing, memiliki biasanya adalah hanya memiliki satu elemen, jadi semua atom itu pada umumnya sama, metallic bonding atau ikatan dari metal logam itu tidak berarah, tidak memiliki arah. Terus the more distance tend to be small in order to lower bond energy. We'll look at for such structure ya, struktur yang biasa akan dibahas atau kita harus pahami. Yang pertama itu adalah SC atau simple cubic, di mana simple cubic adalah 4 atom struktur seperti ini memiliki unit cell kubus, bentuk unit cell kubus di tengahnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pemotongan, nanti gambarnya seperti ini, teman-teman, simple cubic. Nah, simple cubic bagian atasnya itu 1/8, ada jumlahnya 4, 1/8 kali 4, otomatis ada setengah bola di bagian atas. Sedangkan di bawahnya pun seperti itu. Jadi semua sudut ada satu unit cell kubus. Unit cell itu bentuknya kubus, itu memiliki satu atom per unit cell. Unit cell ini kubus ini ya. Dan misalnya dipermisalkan jari-jarinya itu A. Karena kenapa ini Armstrong ya?
Jadi dipermisalkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini jari-jari dari atomnya berapa? 0,5 A. Paham ya? Sisi A dipermisalkannya. Jadi kalau misalnya ini A di bola, setengah apa namanya itu, seperlapan bola, otomatis nanti adalah jari setengah jari-jari. Dan APF simple kubik itu memiliki nilai 0,52. Ingat tanpa satuannya, tidak ada satuannya. Jadi kalau misalnya APF sama dengan 1, karena jumlah atomnya pada simple kubik itu 1, kemudian rumus volume bola 4/3pi R pangkat 3, R-nya itu diambil dari jari-jari ini, untuk mengetahui jari-jari atomnya, 0,5A per A pangkat 3. A-nya itu berapa? A-nya itu sisinya, A pangkat 3, seperti itu ya. Jadi nilainya adalah 0,52. Kenapa kok bisa 0,52? Nanti dianalisis satuannya. Kalau misalnya atom per unit sel ini ya, ini volume per atom, ini per volume per unit sel, otomatis volume dicoret sama volume, atom dicoret sama atom, unit sel dicoret sama unit sel, makanya tidak ada satuannya. Jadi untuk melakukan proses pembuktian, otomatis kalian harus menerapkan seperti itu, pembuktiannya melalui satuannya ya. Kok bisa dia tidak ada satuannya, hasil APF-nya untuk simple kubik. Kita lanjut ke BCC. BCC panjangannya adalah body center kubik ya. Nah, terus kemudian body center kubik artinya apa? Dia memiliki satu atom di bagian tengah simple kubik. Jadi unit cell ya, di tengah-tengahnya ada satu atom. Nah, jadi jumlah atomnya ada berapa? Ada 2. Nah, untuk APF nilainya adalah 0,68. Terus kemudian asisinya itu tetap dianggap A. Untuk mengetahui jari-jari dari satu unit sel jenis BCC, itu menggunakan diagonal ruang. Artinya, rumus Pitagoras ya, A akar 2 akar 2 di akar itu dapat A akar 2 diagonal bidang, baru kemudian A akar 2 plus A pangkat 2 itu nanti dapat diagonal ruang. Diagonal ruangnya adalah A akar 3 atau A akar 3A ya. Panjangnya adalah 4R. 4R diambil dari ini ya. Tengah seperapan bola, ini satu bola jadi 2R, ini satu R jadi 4R ya. Jadi kalau misalnya kita diminta terus kemudian ini ya, sorry, ntar dulu. Unit cell contents-nya itu 1 plus 8 kali 1/8 itu jadi 2 atom. Nah, baru kita masukkan rumusnya, APF sama dengan 2 dikali rumus volume bola 4/3pi R pangkat 3. Nah, kita lihat dari sini ya. Untuk R-nya kok bisa dapat seperti itu? Bentar, saya main. Nah, misalnya seperti ini. Oke, tidak mau goyang ya. Bentar. Tadi kan 4R sama dengan akar 3A. Enggak? Iya, betul. Nah, di sini kalau misalnya kita ditanyakan R-nya berapa? R sama dengan akar 3 akar 3A per 4. Ya. Kalau misalnya A-nya sama dengan berapa? 4R per akar 3. Nah, seperti itu. Ini saja nanti untuk BCC ya. Ini khusus untuk BCC. Oke. Kita lanjut ke slide yang tadi. Ini dia. Itu tetap nanti biasanya saya tanyakan pembuktian. Buktikanlah BCC sama dengan 0,68. Bagaimana rumusnya? Nanti otomatis buat dulu gambarnya. Baru kemudian cari gimana dapat 4R sama dengan akar 3A. Nah, akar 3A-nya dapat dari mana? Ya kan, untuk menentukan panjangnya itu harus dirumuskan ya. Rumusnya pakai Pitagoras. Pertama A akar 2 dan seterusnya supaya nanti dapat akar 2A, terus kemudian nanti sampai mencapai akar 3A seperti itu ya. Nanti dibuat turunannya nanti. Terus habis itu dapat baru masukin rumus, dapat satuannya, ditunjukkan satuannya. Kalau bisa satuannya tidak ada, jangan langsung tidak ada satuannya seperti ini kosongan ya.
2/3 tidak ada satuannya, itu saya anggap salah nanti kalau misalnya saya minta untuk pembuktian. Ini adalah FCC, phase center kubik, artinya dari simpel kubik terdapat 6 atom, karena sisi unit cell di sini itu terdapat 6 sisi ya. Kubus itu kan ada 6 sisi. Nah, masing-masing sisi tersebut terdapat setengah bola. Artinya berapa jumlah atomnya? Kalau simpel kubik 1, ada 6 sisinya, satu sisi di sini dengan sini itu 1 atom, 1, 2, 3 otomatis dapat 3 tambah 1. Jadi otomatis dia terdapat 4 atom. Nah, 4 atom ini untuk menghitung 4R-nya yang ada di dalam itu tidak menggunakan diagonal ruang. Berbeda dengan BCC karena ada atom di tengahnya pakai diagonal ruang, sedangkan FCC karena tambahan atomnya itu ada di sisi-sisinya, otomatis dipakai hanya diagonal bidang ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, terus kemudian bagaimana rumusnya untuk menentukan R sama A-nya? Nah, untuk menentukan R sama A-nya gampang. Kita bisa lihat di sini ya, misalnya kan dia 4R ya. Sama dengan akar 2A. A sama dengan 4R per akar 2. Atau R ya, sama dengan akar 2A per 4. Seperti itu saja. Ya. Tidak susah ya, gampang ya. Gitu, tentukan jari-jarinya. Nah, kembali lagi, jadi kalau misalnya dapatnya nilai dari FCC itu berapa? 0,74 seperti itu. Ya, hanya nanti dapat itu masukkan tambah 3. Jangan lupa. Untuk FCC, ini adalah HCP ya. HCP panjangan dari hexagonal closed package. Nilainya 0,74. Nah, saya akan minta pembuktiannya, rumusnya seperti apa. Nanti teman-teman akan menuliskan rumus yang sama dengan cara pembuktian FCC dan BCC juga, atau SC. Jadi, struktur itu yang akan dijelaskan nanti. Tapi khusus untuk HCP, teman-teman harus mencari sendiri ya. Bagaimana prosesnya untuk sampai dapat 0,74. Berapa jumlah atom yang ada di sini. Oke. Baru kita lanjut ke theoretical density ya. Rho sama dengan N kali A per Fj Na. Nah, dimana A adalah atomic weight-nya itu bisa dicari di Wikipedia atau tergantung dari unsurnya. Jadi tergantung unsurnya. Jadi kalau misalnya buat angka sembarang tidak bisa ya, harus lihat unsurnya itu apa. Untuk Avogadro number-nya ini adalah ketetapan 6,023 kali 10⁻23 atom per moles. Rho N itu adalah jumlah atomnya, atom per unit selnya per Fc. Jadi N itu adalah jumlah atom yang sama seperti yang rumusnya di sini ya. Atom per unit sel. Jadi unit selnya itu ada berapa? Contoh apakah dia BCC 2 atom ataukah dia FCC 4 atom seperti itu. Nah, Fc-nya adalah volume per unit sel, cm3 kubik per unit sel, berapa nilainya. Fc itu sama dengan apa? A pangkat 3 ya. Kalau misalnya FCC untuk A itu sama dengan 4R per akar 2. Jadi berapa nanti nilai Fc-nya? Nanti dicari di situ. Jari-jarinya misalnya diketahui 0,128 meter. Nah, itu masukkan rumusnya sehingga dapat rho-nya itu berapa. Nah, tinggal masukin rumus saja nanti. Nah, ini adalah seven crystal system, di mana yang kita bahas sampai dengan saat ini hanya sampai kubik sampai dengan heksagonal, tidak sampai di bawahnya tetra, rhombik, orthorhombic, dan seterusnya tidak dibahas sampai situ. Nah, ini crystal point. Nah, kita akan membahas mengenai crystallographic direction ya, yang itu ya direction family angel bracket-nya. Kita mulai saja. Kita hapus dulu. Nah, misalnya bidangnya, kita pertama gambar dulu arah misalnya ditentukan untuk buatlah arah bidang dari struktur koordinat 111. Nah, misalnya gini. Kita gambar dulu ininya ya, apa namanya? Arahnya ya. Kita buat ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, kalau kebalik bagaimana ya? Tidak apa-apa, terserah. Asalkan ini X, Y, Z terserah. Yang penting koordinatnya betul. Misalnya kita punya koordinat 1, 1, 1. Artinya
Yang satu pertama adalah X, satu kedua adalah Y, satu ketiga adalah Z. Oh, bisa dibalik nggak bisa ya? Nah, ini adalah satu, misalnya seperti apa? Kita harus buat kubus dulu karena ini tiga bagian itu A sama dengan B sama dengan C itu bagian dari kubus ya. Gambar dulu kubusnya. Saya buat dulu. Nah, misalnya kubus seperti ini. Satu ya. Jadi gimana? X-nya itu satu di sini. Kita buat pakai warna yang berbeda aja deh. Satu di sini. Y-nya satu di sini. Z-nya satu di sini. Kita tarik garis. Sret. 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 Kalau misal koordinat satu artinya arah bidangnya seperti ini, Pak. Diarsir ya. Nah, begitu. Nanti arah kita gimana? Ke atas dia, dari 0 kan ke atas. Seperti itu. Terus contoh lain, Pak. Misalnya kita punya 011 ya. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi gimana? X-nya 0 tetap ya. Y-nya 1, Z-nya 1. Jadi ke arah sana. Seret, kita buat sini. Seret, yang tadi. Nanti arsirnya ke sini. Nah. Seperti itu ya. Kalau gimana Pak kalau misalnya 101 Pak? Kita anu dulu, kita hapus dulu. 101 Pak. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Begini arti. Set. Nah, ini arah bidangnya. Sana ya, ke situ dia ke arah. Itu 101. Nah, misalnya lagi apa? 201 Pak. Nah, kalau 2 itu bisa diambil setengahnya. Artinya dikali diubah ke seper semua. Jadi setengah 0 nggak bisa ya, 1. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana Pak? Nah, X-nya setengah, sini ya tengah. 0, Z-nya ya. Terus kemudian Y-nya 0, Z-nya 1 ya. Kita seperti ini, Set. Nah, seperti ini. Oke, begitu saja. Gampang buatnya, tidak susah. Kalau minus bagaimana ya? Tinggal menyesuaikan aja. Kalau minus ya nanti ke sini, nanti ada garis tambahan, sesuaikan. Kalau minus ya, minus 1, 2, dan seterusnya. Itulah contohnya ya. Kita lanjut ke ini lagi. Ke crystal group duration. Itu ya buatnya ya. Nah, gampang. Karena dia akan bersusun ke samping terus gitu. Jadi ke atom itu ya, karena dia kan tidak terhingga ya. Nah, ini adalah linear density. Nah, linear density nanti tentukan saja. Misalnya, sini ya, ada X, Y, Z. Misalnya diperumpamakan ini adalah bidangnya A. Nah, tentukan jarak dari titik sini ke sini. Nah, bisa saja pakai rumus Pythagoras nanti ya. Mudah, tidak terlalu susah untuk menentukan suatu gambar linear and planar density seperti ini. Rumusnya adalah menggunakan Pythagoras. Beres. Nah, ini adalah X-ray diffraction, di mana suatu sinar X-ray didifraksikan terhadap suatu benda dan dikembalikan sesuai dengan material tersebut. Misalnya diberikan energi, diserap sama material dan dengan sudut tertentu, dan dikembalikan berapa nilainya. Dan nilai tersebut dibaca, oh kalau nilai segini artinya unsurnya ini. Seperti itu caranya X-ray diffraction-nya, gampangnya seperti itu. Ada panjang gelombang karena dia menggunakan frekuensi ya. X-ray itu pakai frekuensi ya, satuannya Hertz. Terus kemudian di sini nanti adalah NA lambda, DHKL berapa, tidak sampai sini. Pokoknya konsepnya aja dia menggunakan hukum dari Bragg. Ya.
HKL-nya, arah bidangnya. Kalau misalnya arah material kita membahas ini, tapi tidak perlu. Hanya tadi ya, nilai A itu apa, sisinya per H kedua A kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat akar. Nah, nanti hasil SRD, SRD itu pertama kita harus tahu tujuannya. Tujuan dari SRD adalah untuk mengetahui komposisi dari suatu material. Terus kemudian untuk mengetahui arah bidang dari suatu material. Untuk mengetahui presentasi atau intensitas dari suatu material. Jadi nanti ada intensity. Di situ adalah menentukan apakah dia kristalin ataupun amorfus. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia kristalin, dia seperti ini gambarnya, runcing-runcing. Kita bisa menentukan arah bidangnya. Tapi kalau misalnya dia amorfus atau non kristalin, dia akan abstrak, tidak bisa ditentukan peak-peaknya, susah karena dia memiliki kompleks struktur atau struktur yang rumit seperti itu. Nanti dapat 2 theta, jaraknya berapa, nanti ini unsurnya siapa, nanti ini unsurnya siapa, dan seterusnya tergantung dari arah bidangnya. Jadi masing-masing unsur punya arah bidang tertentu terhadap intensitas. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, yang bisa saya lakukan review. Apabila salah dan kata untuk pertemuan pertama ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.